Kami menginformasikan pembantaian massal secara misterius kembali terjadi. Di awal film, kita langsung diperlihatkan kepanikan pengurus pesantren bernama Rohim dan juga Yanwar yang mendengar berita pembantaian dukun santet yang dilakukan oleh sekelompok orang bersetelan Ninja Ranger. Namun menurut berita dari pihak kepolisian, kelompok ninja tersebut justru malah menyasar para ustadz serta para pemuka agama, dan baru saja mendengar berita mengerikan itu, seketika mereka berdua pun dibuat panik saat mendengar suara langkah kaki dari atas kamar mereka. Lalu tiba-tiba, sementara itu di asrama, seorang santriwatri bernama Anissa terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa was-was itu, Anissa bergegas menyalakan petromak saat mengetahui listrik di asramanya mati. Lalu kemudian, Anissa yang akan pergi mengganti pembalut langsung mengambil senter, dan saat ia membuka pintu, ternyata ya, Anissa yang shock saat melihat culik emak-emak yang ngejogrok di depan pintu, makin tambah kaget saat Nurul yang terbangun merasa heran saat melihat bestinya yang ketakutan. Terus, siapakah sosok jurik emak-emak tadi? Di pagi harinya, Nurul yang penasaran langsung menanyakan kembali apa yang Anissa lihat tadi malam. Dan Anissa pun mengungkapkan kalau semalam ia melihat jurik emak-emak tepat di depan pintu. Aku lihat setan. Mendengar Anissa melihat jurik, Satrio dan Ali yang kebetulan lewat ikut kepo dan menanyakan sosok setan yang Anissa lihat tadi. Akan tetapi, Anissa yang tak ingin dianggap halu langsung capcus pergi menuju kelas. Di tengah pelajaran tajwid yang dibimbing oleh Ustazah Ratih, tiba-tiba terdengar penghentian aktivitas pesantren dari Toa untuk kembali ke asramanya masing-masing. Lalu Ustazah Ratih pun meminta para santrinya untuk mengerjakan tugas di asramanya masing-masing. Kepada seluruh santri dan santriwati, dipersilakan kembali ke asrama. Belajar mengajar hari ini diliburkan. Di saat itu pula lah, Anissa yang baru saja datang bulan, terlihat kesakitan menahan sumilangan. Lantas, Nurul menawarkan diri untuk mengantarkannya ke UKP, unit kesehatan pesantren. Lalu di tempat lain, Satrio dan Ali yang sedang sebat melihat pondok pesantrennya didatangi oleh para warga, dan Satrio pun mempunyai firasat buruk yang akan terjadi. Kita harus bertindak, Ustadz. Ya, tapi kita tunggu sampai Pak Yai pulang aja. Lalu di sini tampak Ustadz Bagas meminta seniornya yang bernama Ustadz Ridwan untuk mengambil tindakan agar hal buruk tak terulang kembali. Akan tetapi, Ustadz Ridwan mengungkapkan jika keputusannya menghentikan aktivitas pesantren merupakan keputusan terbaik yang bisa mereka ambil sampai sang kiai pulang. Lalu Ustazah Ratih melerai percecokan yang terjadi di antara mereka. Tidak baik bertengkar dalam situasi seperti ini. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, orang pertama yang saya salahkan adalah Ustadz Ridwan. Nah, di UKP, Satrio menghampiri Anissa dan kembali bertanya soal setan yang dilihat Anissa semalam. Namun tak lama kemudian, Ustadz Ridwan datang dan melihat mereka berdua di UKP. Ustadz Ridwan tidak marah, tapi justru menanyakan apakah Satrio baru saja nyebat. Mereka berdua yang ketahuan nyebat pun berusaha berbohong dan akhirnya kena ceramah dari Pak Ustadz. Kamu baik-baik aja? Baik, Pak Ustadz. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam harinya, setelah kegiatan pesantren dihentikan, Satrio merasa curiga jika ada sesuatu yang tak beres yang terjadi di pesantren ini. Terlebih hal itu diperkuat oleh pernyataan Anissa yang sempat melihat setan. Lalu Satrio yang penasaran pun langsung pergi menemui Pak Ustadz untuk menanyakan hal tersebut. Sementara itu, Anissa yang ketiduran di UKP tiba-tiba mengalami sesuatu yang aneh karena jendela di ruangan itu tiba-tiba saja terbuka sendiri. Lalu setelah itu, ada jurik mak-mak masuk ke ruangan UKP dan membuat Anissa pun sport jantung.
Setelah jurik emak-emak itu hilang, Anissa yang lagi nyumput terheran saat melihat sesosok pria misterius yang sedang menguburkan sesuatu di area pesantren. Sementara itu di tempat lain, seorang ustadz yang mirip jin rokok 69 bernama Samir menghampiri mayat Rahim dan juga Janwar yang telah dipocongin dan membusuk di dalam gudang. Di tengah bau bangkai yang merontokkan bulu hidung, Samir tak bisa menahan tangisnya saat melihat kedua jasad rekannya yang dibiarkan membusuk, yang dimana ia diperintahkan untuk menaburkan bubuk kopi guna menyamarkan bau mayat yang menyengat. Sementara itu di sisi lain, seorang dukun tampak terlihat melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan jasad Rahim dan juga Janwar. Lalu tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Sontak saja, Samir pun panik saat melihat pocong Rahim dan juga Janwar tiba-tiba saja bangkit. Namun entah bagaimana, kedua pocong itu tiba-tiba saja hilang. Dan saat Samir akan keluar, pintunya justru terkunci. Lalu sesuatu yang menyeramkan pun terjadi. Sementara itu, Anissa yang ketakutan tak sengaja berpapasan dengan Satrio dan di saat yang bersamaan, mereka berdua pun dibuat panik saat mendengar suara teriakan dari Samir yang telah basah kuyup berlumuran darah. Di tengah keanehan yang terjadi, para santri yang kepo pun kerumpuyuk di UKP. Di sini Anissa pun merasa jika Ustadz Samir yang kesurupan itu telah terkena santet. Lalu tak lama kemudian, Ustadz Ridwan dan juga Ustadz Bagas datang dan langsung meminta para santri untuk bubar. Saat malam semakin larut, Kiai Ahmad yang baru saja datang menyesalkan keputusan Ustadz Ridwan yang menunda pemakaman jasad sesama muslim. Dan ia pun merasa jika Ustadz Ridwan seakan lupa pada kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan di saat itu pula lah, Ustadz Bagas yang kesal langsung mengungkapkan unek-uneknya. Lalu Kiai Ahmad meminta para petugas pesantren mengumpulkan para santri untuk menunaikan sholat sunat berjamaah agar mereka semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Setelah Satrio melihat sosok pocong, mereka pun dibuat panik saat Kiai Ahmad tiba-tiba saja hilang bak ditelan bumi. Di tengah keanehan yang terjadi, para pengurus pesantren langsung mengumpulkan semua para santri untuk tidur di aula. Setelah semua tidur terlelap, Satrio yang menyadari pengurus pesantren telah menyembunyikan sesuatu, langsung mengajak Ali untuk membuktikan kecurigaannya untuk masuk ke dalam kantor. Sementara itu, Ali bersiaga menjaga pintu. Setelah menemukan koran tentang kabar pembantaian dukun santet, keheranan mereka semakin menjadi saat menemukan surat edaran dari Bupati yang berisi daftar orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet, yang dimana mereka menemukan nama bapaknya Satrio dalam daftar tersebut. Sontak saja, Satrio yang terkejut hampir ketahuan oleh seorang ustadz yang sedang berpatroli. Pada pagi harinya, Anissa yang kesiangan bergegas untuk cus mandi. Namun saat ia melangkah keluar, Anissa kembali mendengar suara yang memanggil namanya. Lalu tiba-tiba, Pondokan Kiai. entah siapa sosok jurik wanita ini, karena sosok jurik ini seolah berusaha memberikan petunjuk pada Anissa dan memintanya pergi ke tempat Kiai Ahmad. Sementara itu, saat Satrio dan Ali ditugaskan untuk membersihkan tubuh Ustadz Samir, di sini Satrio yang kepikiran dengan bapaknya berniat untuk pulang saja. Terlebih dirinya merasa khawatir akan hal buruk terjadi pada keluarganya. Namun setelah Satrio ngaleos pergi, tiba-tiba Sementara itu, setibanya di pemandian, Anissa pun heran saat ia menemukan buhul santet di tempat tersebut. Tak hanya itu saja, bahkan Anissa pun melihat Ustadz Bagas dengan gelagat yang mencurigakan.
Kemudian saat Nurul datang, Anissa langsung menunjukkan buhul santet yang ia temukan. Tapi Nurul yang tak ingin hal buruk terjadi, langsung merebutnya dan membuang buhul santet tersebut ke tempat sampah. Lalu saat Nurul sedang menjemur sprei, tiba-tiba ia melihat siluet seseorang di balik jemuran tersebut. Melihat Nurul kelilipan sabun, Anissa pun berusaha untuk membantunya. Namun entah bagaimana, Nurul justru semakin panik saat matanya tidak bisa melihat dan bagaikan sulap Pak Tarno, kawat berduri dan paku karat keluar dari mulut serta kelopak mata Nurul. Serem. Gelap, Nis. Gelap. Nurul yang merasa panik malah berjalan mundur mendekati sumur hingga ia pun nyungsep jatuh ke dalam sumur. Untungnya masih bisa ditangkap oleh Anissa, tapi entah apa ada sesuatu yang menarik Nurul dari dasar sumur hingga akhirnya Nurul pun harus tewas jatuh ke dalam sumur. Di malam harinya, setelah kematian Nurul, Ustadz Ridwan terlihat memimpin tahlil dan doa bersama di aula. Namun di tengah tahlilan, keanehan pun kembali terjadi karena para santri satu persatu mengalami kesurupan dan situasi pun menjadi semakin kacau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati kabeh, mati kabeh. Singkat cerita, Satrio yang sudah muak dengan keadaan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun di sini Anissa berusaha membujuk Satrio agar mengurungkan niatnya itu karena ia merasa khawatir kalau kelompok Ninja Ranger yang sedang berkeliaran akan memburunya. Namun Satrio yang lebih khawatir pada keluarganya justru tak menggubris peringatan Anissa. Nah, di tengah perjalanan pulang, Satrio melihat banyaknya korban Ninja Ranger yang dieksekusi di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu di rumah, ibunya Satrio yang membawa secangkir kopi beserta cemilan, seketika syok parah ketika melihat suaminya tewas gelayutan setelah dihabisi oleh Ninja Ranger. Di lain tempat, Satrio yang panik karena ketahuan langsung diburu oleh para Ninja Ranger dan ia pun lari ngabret ke dalam hutan lalu bersembunyi di antara tumpukan mayat. Nah, apakah Satrio akan selamat? Di sisi lain, Anissa yang lagi ngelamun kembali teringat akan trauma masa kecilnya yang dimana ia mendengar pertikaian kedua orang tuanya karena si ayah ingin jabang bayi yang ada di dalam kandungan ditumbalkan untuk memperoleh kekayaan. Nah, si ibu yang tak rela akan hal itu, akhirnya si ibu pun bundir dan rupanya jurik emak-emak yang selalu menampakkan diri itu adalah ibunya Anissa yang berusaha melindungi sang anak dari teror yang terjadi. Keesokan harinya, setelah selamat dari incaran kelompok Ninja Ranger, Satrio yang akan melanjutkan perjalanan pun dibuat syok parah saat melihat banyaknya warga yang menjadi korban pasukan Ninja Ranger. Hingga setibanya di desa, Satrio pun kembali syok saat melihat kekacauan yang terjadi di desanya. Sesampainya di rumah, Satrio yang panik langsung menanyakan keberadaan bapaknya dan bari cerik cirambai, si ibu langsung mengajak Satrio pergi ke kamar dan betapa lemasnya Satrio saat melihat jasad bapaknya yang telah tewas mengenaskan oleh serangan Ninja Ranger. Di tengah rasa sedih karena melihat jasad si bapak sudah mulai membusuk, ia pun bergegas menguburkannya di halaman belakang. Setelah menguburkan jasad si bapak, Satrio yang kepo langsung menanyakan alasan si bapak diincar oleh kelompok ninja. Lalu si ibu pun menceritakan jika kemampuan si bapak menangkal santet menjadi alasan utama para kelompok Ninja Ranger itu mengincar si bapak. Kelebihan yang dimiliki bapakmu itu
untuk menyembuhkan banyak orang. Kelebihan bapakmu itu mengundang kebencian para dukun santet itu. Bapakmu dituduh sebagai dukun santet. Oh, rupanya para dukun yang usahanya gulung tikar oleh si bapak justru malah memfitnah si bapak sebagai dukun santet. Dan parahnya lagi, para kelompok Ninja Ranger ini justru tak pandang bulu dan menghabisi si bapak tanpa memastikan kebenarannya. Setelah memberitahukan hal tersebut, si ibu yang tak ingin hal buruk terjadi pada Satrio memintanya untuk segera kembali ke pesantren. Dan Satrio pun sempat mengajak si ibu untuk ikut. Akan tetapi, si ibu justru malah menolaknya. Dan meskipun berat, Satrio pun terpaksa menuruti perintah perkataan si ibu. Di pesantren itu kamu akan aman. Di sana itu masa depan kamu, Yok. Biar ibu yang menjaga rumah ini. Sementara itu di dapur pesantren, Anissa yang datang meminta si Ibi untuk memasak air terlebih dahulu. Lantas saat si Ibi pergi mengambil air, Anissa yang kepo pun mencium bau masakan dari dalam panci. Dan saat ia membukanya, ternyata... Sementara itu di UKP, Ratih yang sedang membersihkan luka Samir tiba-tiba mati lampu dan tak lama kemudian Anissa datang untuk melaporkan kejadian di dapur tadi. Namun ternyata Anissa mendapati Ustazah Ratih yang sudah kesurupan. Setelah dibacakan ayat kursi, Ustazah Ratih yang kesurupan pun harus tewas dengan menusuk dirinya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keesokan harinya, Anissa kembali mendapat bisikan dari jurik si ibu yang memintanya untuk mengecek tempat Kyai Ahmad. Dan setelah mengintip ke dalam ruangan itu melalui lubang ventilasi, Anissa yang panik langsung menghampiri Ustadz Bagas yang kebetulan ada di sekitar sana dan mengajaknya untuk mendobrak kamar Kyai Ahmad. Karena ia merasa yakin jika sumber teror yang terjadi di pesantren berasal dari kamar tersebut. Tapi Ustadz Ridwan yang baru saja datang langsung menolak hal tersebut. Lalu sesaat kemudian, Satrio yang baru saja datang langsung membantu Anissa yang diikuti oleh para santri lainnya. Astagfirullah! Semua orang pun syok saat melihat banyaknya sesajen di kamar Kyai Ahmad. Anissa yang emos jiwa pun langsung peporongos menuduh Ustadz Bagas yang telah melakukan praktek terkutuk ini. Karena ia sempat memergoki Ustadz Bagas yang menyimpan sesajen di dekat pemandian. Namun Bagas berkata justru ia berusaha membersihkan hal tersebut dari area pesantren. Akan tetapi, mereka yang tidak percaya langsung mengamankan Ustadz Bagas. Justru saya yang membuang semua sesajen itu. Kenapa kalian tidak mencurigai Ustadz Ridwan? Singkat waktu, malam pun poek. Setelah mengikat Ustadz Bagas, Satrio mengajak Ali dan rekan-rekannya berpencar untuk mencari sesajen yang tersebar di sekitar pesantren. Namun, di tengah pencarian, salah seorang santri bernama Fatih mendengar suara dari arah pondok. Namun bukannya pergi, Fatih yang kepo malah mengeceknya dan bertemu dengan pocong santet. Dan akhirnya Fatih pun harus terluka parah setelah perutnya diobok-obok oleh pocong santet. Fatih. Sementara itu, Satrio dan Anissa berusaha membuka paksa kamar Ustadz Bagas yang ternyata tak ada apapun di sana. Namun sialnya, tiba-tiba Satrio terkunci di ruangan itu dan Anissa yang melihat jurik si emak ngejogrok di depan pintu kamar Ustadz Ridwan langsung menghampirinya.
Ternyata, rupanya dalang dari kekacauan ini adalah ulah Ustadz Ridwan yang merangkap sebagai dukun santet. Lalu ia pun berkata jika dengan menjadi ustadz, dirinya tidak akan dicurigai sebagai dukun santet. Akan tetapi, karena kini para ninja ranger itu tak pandang bulu, dirinya kini harus meningkatkan kekuatannya, yang dimana para penghuni pesantren yang tewas itu merupakan tumbal untuk mengupgrade kesaktiannya, termasuk hilangnya Kiai Ahmad yang juga sudah ia tumbalkan. Lantas, sambil mengoleskan darah di wajah Anissa, Dukun Ridwan pun berkata jika malam ini Anissa dan seluruh penghuni pesantren akan menjadi tumbalnya. Di waktu yang bersamaan, Ali datang sembari membotong tubuh temannya dan bergegas melepas ikatan Ustadz Bagas. Namun sayangnya, Fatih telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu tak lama kemudian, ketika mati lampu, Ustadz Bagas yang merasa aura aneh meminta para santri untuk segera menutup pintu dan membaca ayat kursi bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alamu ma baina aydihim wa la yuhituna illa bima wasi'a. Bersamaan dengan hal itu, alhamdulillahnya Satrio berhasil menerobos masuk dan menghentikan ritual sesat Dukun Ridwan. Hingga akhirnya mereka berdua pun gelut papuket. Alhamdulillahnya setelah Satrio memecahkan kendi persembahan, santet yang menyelimuti pesantren seketika menghilang dan tubuh-tubuh mayat tumbal santet itu pun berjatuhan. Lalu setelah itu, Satrio bergegas membopong Anissa pergi dari ruang tersebut dan mengurung si Ustadz sesat di dalam sana. Lalu sesaat kemudian, Ali beserta Ustadz Bagas datang dan di saat itu pula lah Banaspati datang membakar Dukun Ridwan. Bersamaan dengan hal itu, meski merasakan nyeri di tenggorokannya, Ustadz Samir yang siuman merasa lega saat dirinya terbebas dari pengaruh santet. Lalu pada keesokan harinya, meski keberadaan jasad Kiai Ahmad belum ditemukan, Anissa dan Satrio pun merasa lega setelah teror santet di pesantrennya telah berakhir dan film pun tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah menyeramkan? Yang jelas film ini berlatar belakang dari peristiwa kelam di Banyuwangi, dan yang paling penting dari film horor Konoha adalah harus banyaknya jump scare, dan film ini mendapatkan rating 4,6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.